Bohong ulang ya. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat Hari sore. ini kita akan presentasi mengenai materi THK. Oke, sebelum itu kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan untuk operator untuk menampilkan slide. Baik, dapat dilihat pada slide. Inilah kelompok dari Trihita Karana yang terdiri dari saya, Dewa Gongalet Paranata, kemudian rekan saya Nimade Sinta Swastini, kemudian Putu Mekar Wulandari, Komang Putri Damayanti, dan Niputu Ellen Handini. Nah, selanjutnya untuk pembahasan materi akan diawali oleh saya sendiri. Silakan operator untuk next slide. Oke, diawali dengan latar belakang. Latar belakangnya di sini, seorang pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mampu menjadi teladan bagi semua anggota masyarakatnya. Sebagai anggota masyarakat yang baik juga harus dapat menghargai setiap pemimpin yang ada. Namun, pada kenyataannya tidak semua di lingkungan masyarakat memiliki pemimpin yang berkualitas. Pemimpin tersebut menggunakan kekuasaannya untuk membebani anggota masyarakat, sehingga adanya perbedaan pendapat dan terciptanya perselisihan. Maka dari itu, untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat menghargai masyarakatnya dan menjadi pemimpin yang berkualitas, maka diperlukan orang-orang yang memang memiliki jiwa pemimpin yang baik dan dapat bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Nah, itulah latar belakangnya. Kemudian adapun dari tujuan tugas ini, yang pertama untuk mengetahui ciri-ciri pemimpin yang baik dalam suatu lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pendapat dari Ketua PSN Denpasar Barat mengenai pemimpin yang baik dalam suatu lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengetahui pendapat dari Ketua Seke Truno Truni mengenai pemimpin yang baik dalam suatu lingkungan masyarakat. Nah, itulah tujuan dari tugas kali ini. Kemudian untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan anggota kelompok. Nah, untuk waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis pada jurnal penelitian. Yang pertama itu ada judul artikel yang dimana berjudul Trihita Karana sebagai landasan memperkuat kepemimpinan Pancasila yang ditulis oleh Putu Roni Angga Mahendra. Bagian 3 itu ada abstrak. Pancasila sebagai suatu filosofi kehidupan berbangsa tentunya akan mempengaruhi setiap dimensi kehidupan di Indonesia. Begitu pula dalam hal pelaksanaan kepemimpinan yang ada di Indonesia, hal ini apabila dipadukan dan diselaraskan dengan ajaran-ajaran yang sebagai kearifan lokal yang terdapat di masyarakat Indonesia tentunya akan semakin memperkuat keberadaan Pancasila. Terdapat banyak pemahaman lokal yang biasa digunakan. Salah satunya adalah konsepsi Trihita Karana, yang dimana 3 penyebab kebahagiaan, yang mana merupakan suatu tujuan dari sebuah kepemimpinan Pancasila. Trihita Karana akan mampu membuat seorang pemimpin dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, menciptakan hubungan yang harmonis, sehingga mampu memberikan umpan balik yang berguna bagi masyarakat dan kelompok yang dipimpinnya. Adapun tujuan jurnal dari dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang kepemimpinan Pancasila dan asas yang melandasinya. Secara garis besar, terdapat 4 landasan dalam kepemimpinan Pancasila yang terdiri dari asas integralistik, asas kekeluargaan dan gotong royong, asas kesatuan dan persatuan dalam kebinekaan, dan terakhir ada asas selaras, serasi, dan seimbang. Terdapat metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang mengacu pada studi-studi keputusan yang berkaitan dengan topik kepemimpinan Pancasila serta konsepsi Trihita Karana dalam kajiannya sebagai suatu teori kepemimpinan yang saling menguatkan. Adapun landasan-landasan teori
kepemimpinan Pancasila dan komitmennya terdapat 3 sebuah konsepsi yang di dalam hal ini yaitu yang pertama ada rumangsa Handra Beni yang memiliki makna ikut merasakan sesuatu sebagai miliknya sendiri dan menyadarkan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, Melu Hangrum-kebi yang bersikap ikut melindungi, siap dan rela berkorban dalam membela kepentingan bersama. Pemimpin mesti selalu siap dalam segala kondisi dan segala risikonya. Yang ketiga, Mulat Sarire Hangyang Wani memiliki makna keberanian diri sebagai seorang pemimpin. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta Swastini sudah menjelaskan dengan baik. Selanjutnya, untuk slide berikutnya, silakan kepada Wulandari untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian dari jurnal yang telah kami baca sebelumnya, yaitu kepemimpinan Pancasila mampu memperkuat suatu kepemimpinan modern yang berlaku saat ini. Hal ini juga tentunya diperkuat dengan konsepsi ajaran dalam Hindu, yakni Trihita Karana, yang secara esensi mengajarkan suatu pola hubungan harmonis seorang atau seseorang pemimpin dalam bingkai hubungan dirinya dengan Tuhan, dirinya dengan rakyat atau sesama, dan dirinya dengan lingkungan. Sehingga Trihita Karana dapat menjadi suatu pola etika kepemimpinan dalam menciptakan komunikasi yang baik, hubungan yang harmonis, sehingga menciptakan kerukunan, kebahagiaan, dan keberhasilan seorang pemimpin. Baik, di slide selanjutnya. Nah, pengertian pemimpin. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seorang dalam mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Dalam hal ini, leadership atau kepemimpinan yaitu suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun ciri-ciri kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang baik harus terlaksanakan ajaran baik pula. Ajaran yang baik salah satunya adalah ajaran mengenai Trihita Karana. Milad mengemukakan 5 ciri-ciri kepemimpinan, yaitu yang pertama, kesehatan yang baik, kekuatan pribadi, dan ketahanan fisik. Yang kedua, memahami tugas pokok komitmen pribadi terhadap kegiatan atau tujuan bersama. Yang ketiga, memiliki perhatian kepada orang lain, ramah tamah, memperhatikan masalah orang lain. Yang keempat, intelijensi yang baik. Dan yang kelima, integritas, memahami kewajiban moral dan kejujuran, kemauan untuk menjadikan pencapaian suatu sebagai hasil bersama, kemampuan untuk menetapkan standar tingkah laku pribadi dan resmi yang akan menghasilkan sikap hormat dari orang lain. Selanjutnya, nah, selanjutnya mengenai kepemimpinan dalam perspektif Trihita Karana. Trihita Karana merupakan 3 aspek yang menyebabkan keharmonisan atau kebahagiaan. 3 aspek tersebut, slide-nya. Oke, saya lanjutkan. 3 aspek tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama ada parayangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang pemimpin, hendaknya memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mengamalkan ajaran-ajarannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan energi positif, terutama mental dan pikiran, serta tentunya setiap ajaran agama memiliki nilai moral dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang baik. Menurut Sani, tahun 2018, ada beberapa hal yang perlu ditempuh oleh jiwa dari seorang pemimpin untuk bisa memperkuat hubungan antara manusia
dengan Tuhan, yaitu melalui pertama, karma marga, yang merupakan sebuah ajaran dalam agama Hindu yang mendorong rasa tulus ikhlas untuk kepentingan orang banyak. Yang kedua ada Bhakti Marga, merupakan sebuah ajaran yang mendorong umat untuk tulus ikhlas mengabdi atas dasar kesadaran pengabdian. Yang ketiga ada Jnana Marga, merupakan sebuah ajaran yang mendorong umat untuk mampu berpikir secara positif dan cemerlang. Yang keempat ada Raja Yoga, merupakan sebuah ajaran yang mendorong umat untuk selalu menghubungkan diri dengan Tuhan melalui kegiatan sembahyang atau tanpa mengikuti untuk tidak melanggar larangan atau pantangan. Ada Brata, yaitu mengendalikan diri, dan Semedi, selalu menghubungkan diri dengan berpasrah diri kepada Tuhan melalui bertapa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya berikan kepada moderator. Terima kasih Mekar Wulandari sudah memaparkan dengan begitu jelas mengenai materi yang dibawakan. Kemudian untuk materi selanjutnya, nah mengenai pawongan, pelemahan dan lainnya, saya serahkan kepada Komang Putri Damayanti. Nah, kepada Komang Putri Damayanti dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang kepemimpinan dalam perspektif Trihita Karana. Yang aspek yang pertama sudah dijelaskan tadi oleh Wulan, dan selanjutnya saya akan menjelaskan aspek yang menyebabkan keharmonisan atau kebahagiaan yang kedua, yaitu pawongan, dan yang ketiga pelemahan. Nah, di sini pawongan. Pawongan yaitu hubungan antara manusia dengan manusia. Pawongan merupakan implementasi dari seorang pemimpin kepada masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, selain menjalankan administrasi negara, harus terjun ke dalam lingkungan masyarakat untuk melayani, mendengarkan keluh kesah masyarakat, dan mencari saran positif dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya saja, dengan membuat program kesehatan yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Itu contohnya dari pawongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pelemahan, di mana pelemahan ini yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, dalam memimpin, seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang luas tentang apa yang harus dilakukan. Pemimpin tidak hanya melayani masyarakat saja, tetapi juga menjaga, mengatur, atau memelihara kebersihan lingkungan. Misalkan saja, mengajak masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal setiap hari Minggu, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum yang membuang sampah sembarangan. Baik, segitu aspek pawongan dan pelemahan. Untuk itu dapat dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara, di mana pertanyaan wawancara yang kami lakukan kepada dua orang pemimpin, yaitu yang pertama, menurut Bapak atau Kakak, pemimpin yang baik itu seperti apa dan bagaimana? Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai pemimpin yang korupsi? Nah, yang ketiga, untuk menjadi seorang pemimpin dalam ruang lingkup umum, adakah pesan untuk generasi muda ke depannya? Yang keempat, itu semua agama mengajarkan hal yang sama, yaitu mengorientasikan tujuan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi menurut Bapak sebagai seorang pemimpin, mengapa banyak ormas anarkis yang menyalahgunakan ajaran tersebut menjadi suatu hal yang salah? Begitu pertanyaan wawancara dari kelompok kami. Bisa dilanjutkan. Pemaparan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Damayanti sudah memaparkan tentang materinya tadi. Untuk hasil dari wawancara, saya serahkan kepada Putri Elena Nindi untuk memaparkan. Baik, untuk Putri Elena Nindi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara bersama Ketua PSN Denpasar
Barat yang bernama Pinandita Iwayan Subrata. Nah, adapun kesimpulan wawancara bersama Ketua PSN Denpasar Barat menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki sikap yang bijaksana, bertanggung jawab, demokrasi, dan tidak melakukan tindakan korupsi karena dapat merugikan seluruh umat, serta tidak melakukan paham eksklusivisme yang dimana paham tersebut tidak menerima adanya perbedaan karena tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya tindakan anarkis antara umat beragama. Nah, yang kedua, berikut merupakan kesimpulan wawancara bersama Ketua STT yaitu Ana Agung Gede Parwate. Adapun kesimpulan wawancara bersama Ketua STT memiliki rasa dan jiwa terhadap keadilan dan kekeluargaan karena jika kita sudah menjadi pemimpin, rasa egois dan emosi harus bisa dikendalikan. Pemimpin yang melakukan tindakan korupsi adalah salah satu cikal bakal dari kehancuran organisasi karena hal tersebut dapat berdampak terhadap rasa percaya diri anggota yang memudar untuk mungkin bahkan hilang dan dampak buruknya mungkin akan dikucilkan dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apabila terdapat ormas yang melakukan tindakan anarkis dan menyalahgunakan ajaran tersebut, berarti mereka tidak berorientasi terhadap Tuhan, melainkan hanya kepada nafsu yang ingin memiliki segala hal yang diinginkan tanpa ada rasa puas sampai menghalalkan cara yang salah dan bertentangan dengan norma sehingga mereka dari hal itu perilaku tersebut dapat dikatakan salah. Slide selanjutnya. Nah, berikut merupakan dokumentasi wawancara bersama Ketua PSN Barat atas nama Iwayan Subrata dan Ketua STT yang bernama Ana Agung Gede Parwate. Baik, sekian. Nah, untuk kesimpulannya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih pada Putu Elena ini. Untuk kesimpulan dari apa yang sudah kita garap, jadi seorang pemimpin haruslah memiliki kekuatan fisik dalam artian sehat baik dari tubuh maupun pikiran. Memahami tujuan dari organisasi, arah organisasi agar tidak menjadi rancu atau tanpa tujuan pasti. Keramahan dan kecintaan dalam arti perhatian terhadap anggotanya. Pemimpin yang baik memiliki integritas, memahami kewajiban moral dan kejujuran, di mana dalam hal ini kemauan untuk menjadi pencapaian sesuatu sebagai hasil bersama. Penguasaan teknis bidang tugasnya dapat mengambil keputusan, intelijensi, keterampilan sebagai guru dan keyakinan untuk selalu memimpin dengan baik. Jadi itulah presentasi yang dapat kami bawakan. Ya, harapan dari anggota kami semoga dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi pendengarnya. Dan mohon maaf, saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok apabila ada kesalahan kata baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo bergaya dulu sedikit.